Don't stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis kinerja dan optimalisasi portofolio investasi jangka pendek. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nadila Safira. Saya Eka Amelia. Saya Paulina. Saya Revitania Safitri. Saya Pebi Putri. Untuk selanjutnya ada latar belakang, mengapa optimalisasi portofolio penting. Yang pertama yaitu pertumbuhan Bursa Efek Indonesia menjadi alternatif investasi menarik bagi investor domestik maupun internasional. Yang kedua, ada trade-off resiko. Dalam jangka pendek, investor tidak boleh hanya mengincar potensi keuntungan atau return, melainkan wajib mengendalikan risiko atau risk. Yang ketiga, ada metode Markowitz atau MPT, diversifikasi aset secara rasional, membantu meminimalkan deviasi standar return tanpa memangkas ekspektasi profit secara drastis. Dan yang terakhir yaitu ada kondisi makro 2024. Periode ini dipengaruhi fluktuasi BI rate pada kisaran 6% sampai 6,25% serta inflasi nasional yang stabil. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu berapa ekspektasi tingkat pengembalian atau expense return dan risiko dari masing-masing saham pilihan. Yang kedua, bagaimana mengombinasikan proporsi saham tersebut agar menghasilkan portofolio yang efisien. Yang ketiga, bagaimana hubungan trade-off return resiko setelah diversifikasi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kualitas portofolio diukur via Sharpe, Taylor, dan Jensen. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu ada menghitung metrik fundamental atau expense return bulanan atau tahunan dan standar deviasi 5 saham sampel. Yang kedua ada membentuk alokasi bobot optimal menggunakan teori mean variance. Yang ketiga ada menganalisis korelasi antar sektor untuk mereduksi risiko tingkat sistematis. Dan yang terakhir ada mengevaluasi kinerja portofolio berdasarkan benchmark pasar atau IHSG dan aset bebas risiko. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada dimensi waktu, yaitu menggunakan data harga historis bulanan selama 12 bulan penuh sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga Desember. Yang kedua ada sampel saham, yaitu melibatkan 5 emiten unggulan yang mewakili 5 sektor industri strategis berbeda di Bursa Efek Indonesia untuk menguji reliabilitas diversifikasi silang. Dan yang terakhir ada benchmark keuangan, yaitu BI rate ditetapkan pada rata-rata 6,25% sebagai representasi risk-free rate dan return IHSG sebesar 5,80% sehingga benchmark pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Return
atau resiko dan diversifikasi. Sinergi antara aset finansial, prinsip non yang pertama ada prinsip no free lunch. Ada keuntungan tinggi selalu diikuti oleh tingkat ketidakpastian atau volatilitas yang tinggi pula. Yang kedua ada mereduksi unsystematic risk. Ini adalah risiko spesifik perusahaan dapat dikikis dengan menyebarkan modal pada sektor non-korelatif. Yang ketiga ada koefisien korelasi atau R. Manfaat perlindungan diversifikasi akan bernilai optimal jika koefisien korelasi berada di bawah angka kurang lebih 1. Selanjutnya ada modern portofolio teori. Pertama ada return ekspektasi portofolio. Ialah ekspektasi pengembalian portofolio merupakan total rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing aset individual. Dengan rumus E dalam kurung RP sama dengan sigma dalam kurung WI dikali E dalam kurung RI. Dengan yaitu adalah RP sama E dalam kurung RP adalah expected return portfolio. Sigma, penjumlahan seluruh aset. W1 adalah bobot investasi aset ke I. E dalam kurung RI sama dengan expect return aset ke I. Yang kedua ada varian portofolio atau resiko kepergerakan. Ialah adalah mengukur deviasi portofolio secara kooperatif dengan mengkalkulasikan bobot, varians mandiri, dan serta kovarian antar aset. Rumusnya adalah alfa pangkat 2 P sama dengan sigma WI WJ COV dalam kurung RI RJ dengan keterangannya yaitu A2P yaitu varian portofolio, W1 WI adalah bobot aset ke I, WJ adalah bobot aset ke J, COV dalam kurung RI dan RJ adalah kovarian antara aset. Selanjutnya ada objek penelitian dan sampel. Kode sahamnya di pertama itu ada BBCA dengan nama emiten antar Bank Sentral Asia TBK, sektor industrinya di perbankan atau keuangan, kapitalisasi pasarnya di kurang lebih 837 triliun. Alasan pemilihannya karena blue chip likuiditas super tinggi dan jangkar IHSG. Yang kedua ada dengan kode sahamnya di TLKM. Nama emitennya di Telkom Indonesia Tbk, sektor industrinya di telekomunikasi, kapitalisasi pasarnya kurang lebih di 225 triliun. Alasan pemilihannya di BUMN, dominasi infrastruktur jaringan nasional. Yang ketiga ada kode sahamnya di ASII, nama emitennya ada di Astra International Tbk, sektor industrinya ada di otomotif dan industri. Kapitalisasi pasarnya di 194 triliun dengan alasan pemilihan konglomerat terdiversifikasi anggota LQ45. Yang keempat ada kode sahamnya di ICBP dengan nama emiten Indofood CBP Sukses Makmur, dengan sektor industrinya di consumer goods dengan kapitalisasi pasarnya di 132 triliun. Alasan kepemilihannya adalah saham defensif stabil di tengah inflasi domestik. Dan yang terakhir, kode sahamnya di AMTM, nama emiten di Aneka Tambang Tbk, dengan sektor industrinya di pertambangan atau mining, kapitalisasi pasarnya di 40 triliun, alasan pemilihannya di komoditas nikel dan emas,
volatilitas tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Satu, jenis dan sumber data. Data primer, observasi di Bursa Efek Indonesia dilaksanakan pada 4 Juli 2026 bertujuan memperoleh informasi mengenai mekanisme perdagangan saham, karakteristik pasar modal Indonesia, proses investasi sebagai pendukung penelitian, data sekunder, harga penutupan saham bulanan dari Januari sampai dengan Desember 2024, data berasal dari IHGS, BI Rate, Risk Free Rate, sumber data Bursa Efek Indonesia, Yahoo Finance, publikasi resmi lainnya. Teknik pengumpulan data, observasi dilakukan di Bursa Efek Indonesia, memahami mekanisme perdagangan saham, mengetahui proses investasi di pasar modal, dokumentasi, mengumpulkan harga saham bulanan, data IHGS, BI Rate, studi pustaka menggunakan referensi buku, jurnal, ilmiah, artikel, publikasi resmi. 3. Teknik analisis data. Tahapan analisis menentukan sampel penelitian, mengumpulkan data saham, menghitung return saham, menghitung expect return, menghitung resiko saham, menghitung covariance dan korelasi, menghitung portofolio Markowitz, menghitung beta portofolio, menghitung CAMP, dan yang terakhir evaluasi kinerja portofolio. Berikut adalah data harga saham. Kode sahamnya adalah BCA, Telkom, Astra, Indofood, dan Antam. Berikut adalah data harga sahamnya. Nah, di sini ada expect return dan resiko saham individual. Di sini ada kode saham. Sektor utamanya ada perbankan, telekomunikasi, otomotif, consumer good, pertambangan. Nah, di sini ada analisis. Nah, analisis kuncinya, Antam menghasilkan return tahunan tertinggi sebesar 8,36%, namun membawa resiko ekstrim 28,85%. ICBP bertindak sebagai aset defensif yang andal dengan return kompetitif 6,54% dan resiko minimal 5,69%, sementara Telkom dan Astra tertekan tren makro sektoral dengan return negatif di tahun 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Risiko tahunan individual, di mana Antam sendiri ini datanya sangat tinggi, yaitu 28,45%, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, risiko ini diukur melalui deviasi standar tahunan. Diversifikasi dirancang untuk mengkombinasikan emiten volatil yang tinggi, yaitu Antam, dengan aset volatilitas rendah, ICBP, guna meredam guncangan pasar. Nah, ICBP ini termasuk rendah di 5,69%. Untuk slide selanjutnya, kita lanjutkan untuk pattern dan risiko saham individual dengan nilai tertingginya yaitu di Antam di 8,36%, namun membawa risiko ekstrim juga di 28,85%, dan ICBP bertindak sebagai aset defensif yang andal dengan return kompetitif yaitu 6,54%, dan risiko minimal di 5,69%. Sementara Telkom dan ASI tertekan tren makro sektoral dengan return negatif di tahun 2024. Untuk selanjutnya, yaitu ada koefisien korelasi antar aset. Yang pertama ada saham, BBCA, Telkomsel, ASII, ICBP, dan Antam. Insert koefisien korelasi negatif paling signifikan terjadi pada pasangan BBCA dan ASII, yaitu sebesar minus 0,254, yang memberikan efisiensi diversifikasi tinggi. Di sisi lain, BBCA dan ICBP sebesar 0,716 bergerak sangat searah, membatasi manfaat pemotongan risiko searah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bobot equal weight versus portofolio optimal. Berikut ada metrik dan bobot investasi.
dan nilai rata-rata, lalu ada portofolio optimalnya dan arah lokasi atau justifikasi teoritis. Pertama, bobot BBCA atau keuangan di portofolionya 20%, portofolio optimalnya 35%, ditambah plus 15%, likuiditas dan fundamental kokoh. Bobot TLKM atau infrastruktur, portofolio ratanya itu 20,00% dan portofolio optimalnya 5,00%. Arahnya itu dikurangi 15%, dia mengurangi dampak downtrend 2024. Bobot ASII, industri, portofolio ratanya 20,00%, portofolio optimalnya 10,00%, dikurangi 10%, minimasi bobot return negatif tahunan. Bobot ICBP, consumer goods, portofolio ratanya 20,00%, portofolio optimalnya 30,00%, ditambah 10%, penjaga kestabilan dan memangkas risiko. Bobot ANTM, komodasi, portofolio ratanya 20,00%, portofolio optimalnya 20,00%, tetap 20%, sumber alfa atau pendorong kenaikan return. Expected return tahunan I dalam rupiah, portofolio ratanya minus 5,23%, portofolio optimalnya 2,99%. Itu meningkat sebesar plus 8,22%, balikan kerugian. Resiko tahunan portofolio rata 8,63%, portofolio optimalnya 9,88%, arah atau lokasinya risiko terkendali berkat optimalisasi deviasi. Selanjutnya, evaluasi kinerja portofolio optimal. Evaluasi kinerja portofolio yang dianalisis menggunakan 3 model utama serta dibandingkan dengan benchmark pasar IHSG sama dengan 5,80%. Ada share ratio return berlebih terhadap risiko total. Itu nilainya minus 0,3297. Lalu ada Treynor ratio return berlebih terhadap risiko sistematis atau beta. Itu nilainya di minus 0,402. Selanjutnya, Treynor ratio abnormal return relatif terhadap perkiraan model CAPM. Nilainya minus 2,89%. Analisis risiko pasar beta, portofolio optimal menghasilkan nilai beta portofolio sama dengan 0,8115. Beta lebih besar dari 1. Lebih kecil dari 1. Hal ini membuat karakteristik portofolio yang dibentuk bersifat defensif, memiliki tingkat volatilitas lebih rendah dan aman dari fluktuasi pasar modal ekstrim. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berikut kesimpulannya, BBCA dan ICBP terbukti berkinerja paling prima dengan expected return positif stabil tahun 2024. Metode optimasi Markowitz terbukti jauh lebih unggul dan efisien dibanding pembagian bobot sama rata. Kinerja portofolio defensif beta 0,8115 namun masih di bawah BI rate di 6,25% karena hambatan makroekonomi 2024. Sarannya, lakukan rebalancing portofolio secara berkala atau bulanan untuk menyesuaikan deviasi bobot target. Batasi kerugian atau stop loss pada kisaran toleransi 10% sampai 15% untuk mengamankan modal investasi jangka pendek. Dan mempertimbangkan mengganti aset berkinerja buruk TLKM ke instrumen berpendapatan tetap lainnya seperti SBN. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Is this the place we used to love?